Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mengenal Allah dan juga lebih memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah untuk saling menggali, menyelami lebih dalam ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara memilih teman pada saat kita memulai hijrah kita, pada saat kita menjalani hijrah kita. Nah, kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang skala prioritas pada saat kita ingin melaksanakan hijrah. Tentunya harus belajar terlebih dahulu. Karena Allah melarang kita mengikuti suatu hal, menjalani suatu hal tanpa kita ada ilmu di dalamnya. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini pesan dari Allah. Sehingga sebelum hijrah, sebelum memutuskan kemudian untuk hijrah di jalan Allah, kita pahami dulu, pelajari dulu, belajar dulu itu. Sebelum kemudian kita memutuskan untuk ya, saya mau hijrah mulai sekarang. Saya mau menjadi lebih baik mulai sekarang dan saya mau kembali ke jalan Allah mulai sekarang. Supaya apa? Supaya nggak bolak-balik. Nanti tomat. Kadang tobat, kadang kumat, kadang tobat, kadang kumat. Ya. Pada saat balik ya kadang-kadang orang itu perlu mundur 2-3 langkah agar bisa melesat maju 10-20 langkah. Tapi mundurnya jangan kepanjangan. Takutnya kalau mundurnya kepanjangan susah mau maju lagi. Ini dia. Nah, sekarang ini kita sebelum masuk ke dalam yang namanya suatu perkara-perkara besar, apalagi mengenai perkara-perkara ketaatan, sudah barang tentu kita harus memahami dulu dan menentukan skala prioritas. Dari mana sih sebetulnya mesti mulai ini? Apa sih yang harus kita ambil terlebih dahulu supaya apa? Supaya kemudian kita bisa istiqomah nanti ke depannya. Skala prioritas itu penting. Dimulai dari yang mendasar terlebih dahulu. Ibarat orang kalau sekolah, itu nggak bisa langsung jadi dokter. Nggak bisa langsung masuk universitas, enggak. Dia dari bawah dulu. Dari kelompok bermain, dari TK, dari kemudian naik lagi SD, SMP, SMA terus ke atas. Dan bahkan mulai dari SMA saja sudah ada penjurusan-penjurusan sehingga memfokuskan dirinya terhadap tujuannya nanti, cita-citanya mau jadi apa. Begitu. Sama dalam belajar agama pun ya, sebaiknya kemudian kita menentukan dulu skala prioritas. Kita mau jadi dokter, kita sudah tentukan dari awal itu. Pelajaran-pelajaran apa yang mesti kita ambil. Jurusan apa yang mesti kita kemudian dalami. Itu dari awal. Kenapa untuk urusan agama kita tidak melakukan hal ini? Padahal titel yang nanti disematkan oleh Allah bukan dokter. Bukan yang namanya jenderal. Bukan yang namanya ustadz misalnya. Nanti di akhirat bukan. Gelar yang akan kita sandang nanti adalah ahlul jannah atau ahlun nar. Apakah ahli surga atau ahli neraka? Itu dia itu gelarnya. Gelar itu abadi. Gelar itu yang harus kita persiapkan dari sekarang nih. Harusnya lebih lagi, lebih semangat lagi, lebih serius lagi daripada mempersiapkan gelar atau titel dokter kita, titel jenderal kita. Siapkan dari sekarang, tentukan skala prioritas. Nah, apa nih yang mesti kita lakukan pertama kali? Yang pertama, kenali dulu ibadah-ibadah yang utama yang menjadi pondasi agama ini. Terus dalami di sana. Kira-kira apa yang menjadi pondasi agama ini? Ibadah tentunya hubungannya dengan apa? Dengan penghambaan kepada Allah. Dengan apa? Worshipping kan begitu ya. Menyembah Allah. Cara menyembah Allah bagaimana? Sholat tentunya. Kita jangan bicara perkara halal haram dulu. Bicara perkara-perkara fikih. Yang fikihnya terlalu lebih mendalam. Kita belum tahu dasarnya. Udah lompat perkara-perkara fikih. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya debat, ujung-ujungnya berantem. Ujung-ujungnya kemudian mengkafir-kafirkan lisan kita ini. Benci antara satu dengan yang lainnya. Ini bahaya ini, bahaya. Sebaiknya belajar dari yang mendasar. Apa? Awaluna yuhasab, yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah perkara sholat kan? Maka perbaiki sholat kita. Coba cek, sampai sekarang Al-Fatihahnya udah bener belum? Jangan-jangan baca Al-Fatihah, kita baru hafal, tapi nggak bener bacanya. Harus betul-betul makhrajnya diperhatikan. Karena apa? Al-Fatihah
Ini adalah rukun sholat. Tidak bisa orang kemudian dikatakan sholatnya sah tanpa membaca Al-Fatihah. Maka kalau dia membaca Al-Fatihahnya tidak sempurna, apakah sholatnya dihukumi sempurna? Nggak mungkin. Pasti sholatnya tidak sempurna juga. Soalnya baca Al-Fatihahnya salah. Tidak sempurna. Keliru. Itu dulu yang kita benahi. Perkara-perkara yang mana menjadi dasar dari agama ini. Akidahnya dikokohkan. Akidah kokoh, kemudian caranya, yaitu sholat. Ya. Setelah sholat apa? Mulai dari ibadah-ibadah lain yang punya keutamaan-keutamaan yang mendukung sholat itu. Sholat pasti kemudian ditempelkan dengan yang namanya zakat. Sholat pasti zakat. Sholat pasti zakat. Itu kayak satu bagian yang gak bisa terpisahkan. Pahami tentang perkara-perkara zakat. Setelah itu apa? Baru kemudian perkara-perkara yang di luar itu semua. Jadi dari awal. Nah, pertanyaannya, setelah misalnya perkara-perkara ibadah yang sifatnya untuk diri sendiri sudah kita pahami, terus bagaimana kalau kita ingin mendalami lebih jauh? Saya mau baca kitab hadis, Ustadz. Boleh, keren. Tapi kitab hadis jangan langsung lompat ke Sahih Bukhari, jangan langsung lompat ke Sahih Muslim, ya. Sunan Ibnu Majah, jangan. Awal dulu baca hadis Arba'in dulu. Karena hadis Arba'in ini itu lebih kepada personal. Lebih kepada yang namanya aplikasi kita dalam memahami dalil-dalil hadis Arba'in. Setelah Arba'in apa? Baru ke Riyadhus Shalihin. Jadi jangan langsung Riyadhus Shalihin dulu. Arba'in dulu. Baru Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini apa sih Ustadz? Ada 1897 hadis di dalamnya. Baca pelan-pelan. Dan kalau yang namanya belajar ini harus ada gurunya. Kalau enggak insya Allah sesat nanti. Ibarat kita punya kuota, nyari dalil, ngambil kesimpulan hukum di Google. Ini bahaya. Kita tanya kepada Syekh Google. Syekhnya salah, kuota habis. Selesai kita. Cari guru yang benar. Datangi. Karena apa? Al-ilmu yu'ata wa la ya'ti. Ilmu itu kita yang datangin. Bukan mereka yang datangin kita. Karena keberkahannya ada di sana. Saat kemudian kita belajar, Masya Allah. Baru kemudian Allah turunkan rahmat Allah di sana. Setelah Riyadhus Shalihin, baru masuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Supaya apa? Supaya pemahaman hadis kita sudah kuat terlebih dahulu, baru masuk kepada perkara-perkara yang lebih rinci lagi. Jadi ada yang namanya tahap-tahapnya. Jangan langsung lompat pada perkara-perkara yang memerlukan keahlian khusus, bahkan keilmuan khusus untuk bisa memahaminya. Jangan langsung lompat ke tafsir. Sulit. Belajar dulu bahasa Arabnya mendingan. Setelah itu apa? Belajar nahwu sharaf. Baru kemudian belajar balaghah, arud, dan lain-lain. Baru masuk ke tafsir. Tapi bukan berarti nggak boleh. Boleh. Baca dulu kitab tafsirnya. Kitab Ibnu Katsir biasanya. Tafsir Jalalain dan lain-lain. Ya. Maka lihat dulu. Lagi-lagi butuh guru. Tentukan skala prioritas. Apa dulu yang mau kita kejar? Yang mendasar? Yang menjadi pokok atau pangkal? Atau malah kita mencari perkara-perkara furu'iyah? Cabang-cabang, ranting-ranting. Kokohan mana? Pangkal sama ranting. Ranting ini banyak cabangnya, tapi pangkal itu satu. Ketahui dulu yang pangkalnya, baru merambah kepada yang menjadi cabang-cabangnya. Lagi-lagi, skala prioritas. Kalau kita belum bisa menentukan skala prioritas, cari guru yang bisa membantu kita, memahamkan kita akan skala prioritas untuk memaknai hijrah kita, sehingga hijrah kita nggak salah arah, nggak keliru dalam menentukan prioritasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.